Bulan masih sepi. Periset dan insinyur bercita-cita membuat stasiun berawak di bulan sebagai batu loncatan untuk mencapai planet-planet lain yang lebih jauh. Dasar untuk itu sudah diciptakan di laboratorium bumi. Sampel batuan ini berasal dari bulan. Sejak puluhan tahun, Ralph Jaumann menelitinya. Geolog planet ini dapat membaca sampel semacam ini seperti membaca buku, meneliti komposisi kimianya dan membuat kesimpulan yang mengacu pada sumber daya. Jadi pada dasarnya semua tersedia untuk stasiun bulan, hanya tidak mudah membuatnya. Pada tahap pertama yang dapat berlangsung lama, orang tentu harus membawa sumber daya dari bumi ke bulan, sampai stasiun selesai sedemikian rupa sehingga dapat mandiri. Periset planet yang dipimpin Ralph Jaumann saat ini mencari tempat pendaratan di bulan yang cocok. Untuk itu mereka membuat peta topografi. Berbagai warna menunjukkan ketinggian wilayah. Data-datanya berasal dari satelit Amerika Serikat yang sejak 2 tahun ini mengelilingi satelit bumi dan memotretnya. Keseluruhan dataran bulan telah didata para periset dalam sebuah kumpulan berbagai data. Berdasarkan data ini, mereka memperhitungkan model peta topografi untuk merancang kondisi pendaratan sebaik mungkin. Pembangunan pertama stasiun akan dilakukan robot-robot dalam kondisi yang ekstrim. Masalah energi di bulan adalah isu yang sangat mendasar. Kita bisa melihatnya dari bumi. Di bulan 14 hari terang dan 14 hari gelap. Pada 14 hari yang gelap, matahari tidak bersinar. Artinya, di bulan Anda harus bertahan selama 14 hari tanpa energi surya. Semua kegiatan di bulan dilakukan dalam perubahan suhu yang ekstrim. Begitu Anda bergerak ke belakang sebuah batu besar dengan bayangan, suhu turun dari plus 120 menjadi minus 100 derajat. Ini kondisi yang harus dapat diatasi setiap robot. Si Space Climber masih belum bisa, tapi ia sangat lincah. Ilmuwan Institut Riset Jerman bagi Kecerdasan Buatan DFKI di Bremen membuat laba-laba ruang angkasa. Mereka ingin robot dapat bergerak melalui daerah sulit dan sedapatnya mandiri. Laba-laba yang dilengkapi dengan alat penjepit itu diharapkan suatu saat dapat merayap di kawah bulan dan mengumpulkan sampel. Eksplorasi sumber daya di lokasi. Kami di sini punya 25 motor. Pada sebuah kendaraan dengan roda, motornya hanya 6. Jadi kemungkinan bermasalah 4 kali lebih banyak. Ini adalah trade-offs yang nantinya harus dibuat. Di satu sisi, mobilitas yang tinggi. Di sisi lain, peningkatan bahaya kerusakan. Dengan sistem semacam inilah, kami dapat menjelaskan sejauh mana kami dapat membuatnya aman. Periset mengoptimalkan robot mereka di alam bulan virtual tiruan. Di sini diuji harus berapa panjang kaki robot dan di mana ditempelkan supaya Space Climber ini dapat mengatasi hambatan tanpa terjungkal. Untuk itu, periset di Bremen mengembangkan program komputer yang belajar sendiri. Hanya yang sukses yang nantinya dibuat. Robot bukan manusia. Mereka dapat bertahan tanpa air. Harus ada air bagi sebuah stasiun di bulan. Di bulan ada semua prasyarat untuk air. Ada hidrogen yang berasal dari angin matahari, bulan menyimpannya dalam debu. Juga ada batu-batuan mengandung oksigen. Hidrogen dan oksigen membentuk air. Bubuk abu-abu ini berasal dari sebuah kawah vulkan di Arizona. Periset di München menggunakannya untuk eksperimen mereka. Susunan kimia dan besar butirnya mirip debu bulan yang dibawa astronot misi Apollo ke bumi. Visi mereka menguraikan sumber daya yang ada dalam debu, misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen. Logam juga terkandung di dalamnya. Bagaimana pelaksanaannya terlihat di sini. Hidrogen dan oksigen terurai dari batu bila dipanaskan. Pada dasarnya, air dibuat begitu. Peralatan untuk dapat membuat itu masih belum ada.
Kalau saya ingin 1 liter air, dalam kasus ekstrem, jika orang bekerja di wilayah ekuator, orang perlu 1 ton material yang disaring halus dan harus dipanaskan. Dari situ dapat diperoleh sekitar 1 kilo air. Dan realisasinya bisa demikian. Kendaraan khusus besar seperti mesin pemotong dan penggiling padi menyaring debu dan mengangkutnya ke reaktor-reaktor yang memanaskannya sampai hidrogen dan oksigen dan elemen lainnya terurai. Gas-gas yang diperoleh langsung diolah di reaktor menjadi air dan bahan bakar, lalu dibawa ke stasiun. Bulan hampir dapat dipandang sebagai benua tambahan, sebuah benua yang sama sekali belum tereksplorasi. Saya cukup yakin bahwa tidak dalam 10, tidak dalam 20, tapi dalam 50 tahun kita akan melihat stasiun-stasiun riset di bulan. Bulan saat ini kelihatan begitu jauhnya bagi manusia, sama seperti 100 tahun silam kutub selatan dari bumi. Tapi keinginan kuat manusia juga akan menaklukkan bulan.